Assalamualaikum, teman-teman yang baik hati. Jangan lupa bantu like dan subscribe ya. Satu like, satu subscribe adalah doa dan semangat bagi Juna. Yuk, tonton videonya sampai selesai. Semoga ada kebaikan dan pelajaran yang bisa kita ambil bersama. Terima kasih. Di sebuah desa kecil yang sunyi, hiduplah seorang gadis bernama Nara. Wajahnya selalu tampak polos, dengan senyum yang sering muncul tanpa alasan. Nara terlahir dengan kondisi Down syndrome. Ia berbeda. Cara bicaranya lebih lambat, geraknya tak secepat anak-anak lain, dan pikirannya sering dianggap tak secerdas mereka. Di sekolah, Nara sering duduk sendiri. Anak-anak lain berbisik ketika ia lewat. Jangan main sama dia. Dia aneh. Dia nggak ngerti apa-apa. Kalimat-kalimat itu seperti duri kecil yang menusuk hati Nara setiap hari. Ia mungkin tak selalu mengerti arti kata-kata itu, tapi ia sangat mengerti rasa sakitnya. Saat jam istirahat, ia hanya memeluk tasnya erat-erat, menunduk, dan menahan air mata yang jatuh diam-diam. Guru-gurunya mencoba membantu, namun dunia anak-anak seringkali lebih kejam dari yang disadari orang dewasa. Kesunyian yang menjadi teman sepulang sekolah, Nara selalu berjalan ke sebuah taman kecil di pinggir desa. Di sana ada pohon tua dengan akar menjalar, tempat favoritnya duduk dan berbicara sendiri. Ia bercerita tentang harinya, tentang ejekan, tentang kesepian, tentang keinginannya punya satu saja teman. Suatu sore, saat tangisnya tak bisa lagi ditahan, angin berhembus lembut. Daun-daun bergoyang pelan, dan cahaya kecil berkilauan muncul di balik batang pohon. Dari cahaya itu, muncullah seorang peri cantik bersayap bening, bermata hangat, dan tersenyum penuh kasih. "Aku mendengarmu," kata peri itu lembut. "Namaku Elira." Nara terkejut, tapi tak takut. Untuk pertama kalinya, ia merasa didengar. Persahabatan yang tulus. Sejak hari itu, Elira selalu datang setiap kali Nara merasa sedih. Ia tak pernah menertawakan cara bicara Nara, tak pernah menyela, tak pernah menganggap Nara bodoh. Elira justru berkata, "Hatimu lebih jujur dari banyak orang. Kau bisa melihat kebaikan saat orang lain sibuk melihat kekurangan." Nara ternyata memiliki kelebihan yang jarang disadari orang. Ia sangat peka terhadap perasaan orang lain. Ia mampu menghibur tanpa kata-kata rumit. Ia memiliki kesabaran dan ketulusan yang luar biasa. Saat seseorang sedih, Nara akan duduk di sampingnya dan menggenggam tangan tanpa diminta. Dan anehnya, itu cukup. Ujian terberat. Suatu hari, anak-anak sekolah mengikuti kegiatan di taman. Mereka melihat Nara berbicara sendiri, tertawa kecil di bawah pohon tua. Dia makin aneh, ejek mereka. "Ngapain ngomong sendiri?" Hujan ejekan kembali turun. Nara pulang dengan langkah gontai. Malam itu, Elira datang dengan wajah sedih. "Aku tak selalu bisa bersamamu," kata Elira. "Tapi kekuatanmu bukan padaku. Kekuatanmu ada di dalam dirimu." Nara menangis. Ia tak ingin sendirian lagi. Elira memeluknya dan berbisik, "Suatu hari dunia akan belajar. Bukan semua yang lambat itu lemah, dan bukan semua yang berbeda pantas disingkirkan." Waktu berjalan. Tanpa disadari, beberapa anak mulai memperhatikan Nara. Mereka melihat bagaimana Nara membantu guru dengan tulus, berbagi bekalnya tanpa hitung-hitungan, dan tak pernah membalas ejekan dengan kebencian. Rasa malu mulai tumbuh di hati mereka. Suatu hari, seorang anak duduk di samping Nara dan berkata pelan, "Maaf, dulu aku jahat." Nara hanya tersenyum. Ia tak menyimpan dendam, karena hatinya terlalu luas untuk itu. Pesan moral: tidak semua orang dilahirkan dengan kecepatan yang sama, tetapi setiap manusia dilahirkan dengan nilai yang sama. Anak dengan keterbatasan bukanlah beban. Mereka adalah guru kehidupan, mengajarkan arti sabar, empati, dan cinta tanpa syarat. Seringkali, yang benar-benar cacat bukanlah mereka yang terlahir berbeda, melainkan hati yang menolak memahami. Dan jika suatu hari kamu bertemu seseorang seperti Nara, ingatlah, ia bukan kurang.
Ia hanya istimewa dengan caranya sendiri.